Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya selalu oke dan fantastis dong. Di video kali ini, seperti terlihat dari judulnya, kita akan ngebahas wisata ke India. Tenang, buat yang baru pertama kali, video ini akan dibuat seringkas dan sejelas mungkin sesuai dengan pengalaman saya pas pertama kali ke sana beberapa tahun yang lalu. Tapi sebelum kita memulai video ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe serta hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, bareng saya Hari, yuk ikut saya jalan-jalan. India merupakan salah satu negara di Asia Selatan, sering juga disebut sebagai anak benua, dengan jumlah penduduk terpadat kedua di dunia setelah China. Bentang negaranya sendiri mencapai 3.287.263 km persegi dengan beragam iklim dan temperatur yang berbeda di tiap-tiap wilayahnya. Kalian bisa menemukan perkebunan teh tropis di bagian selatan, hingga dapat menjumpai musim salju di bagian utara. Butuh waktu yang lama untuk menjelajah seluruh daratan India, namun buat kamu yang baru ingin atau sekedar menginjakkan kaki di negeri Bollywood ini, saya sarankan kalian mencoba mengunjungi kawasan Golden Triangle terlebih dahulu. Untuk memasuki India, kita perlu visa. Pemegang paspor Indonesia wajib memiliki visa untuk dapat memasuki India. Saat ini pemerintah India sudah membebaskan biaya pengurusan e-visa untuk warga negara Indonesia. Kalian bisa mengajukan aplikasinya maksimal 30 hari sebelum keberangkatan atau paling mepet 2 minggu sebelum berangkat. Jika di-approve, e-visa untuk wisatawan asal Indonesia berlaku selama 60 hari terhitung sejak ketibaan kalian di salah satu bandara di antara 27 bandara yang telah ditentukan pemerintah India. Pengajuan online visa ini bisa langsung ke website resminya di www.indiavisaonline.gov.in. Hati-hati ya, karena banyak web sejenis yang tampilannya mirip. Untuk pembuatan visa nanti akan kita bahas di video yang lain. Kawasan yang dimaksud dalam Golden Triangle adalah kota Delhi, Jaipur, dan Agra. Ketiga kota ini merupakan 3 kota yang paling umum didatangi dengan durasi perjalanan yang singkat. Apalagi tujuan utama kalian adalah mengunjungi Taj Mahal. Jadi rute ini sangat pas dan ideal dilakukan minimal 5 hingga 6 hari perjalanan. Untuk tiket pesawatnya sendiri kalian bisa memilih tergantung budgeting yang kalian punya. Saya di tahun 2018 dapat promo tiket murah Jakarta Jaipur pulang pergi sekitar 1,4 juta rupiah non bagasi. Kedua kalinya berangkat ke sana saya dapat tiket 3 juta rupiah dengan rute Medan Jaipur dan Amritsar Medan yang keduanya transit via Kuala Lumpur. Nah, untuk pemula, kalian bisa coba hunting tiket murah ke Jaipur ataupun ke Delhi. Berikutnya adalah penginapan. Untuk penginapan ini umumnya harganya bervariasi. Per orang per harinya bisa mulai dari Rp70.000 hingga jutaan. Tips dari saya, jika kalian berbudget kecil, pilihlah penginapan senyamannya. Tidak mewah, namun tetap nyaman untuk sekedar rebahan dan numpang mandi. Syukur-syukur kalian dapat penginapan dengan harga terjangkau dengan sarapan gratis, jadi save di biaya makan. Aplikasi yang saya gunakan untuk hunting penginapan biasanya adalah booking.com ataupun agoda.com. Karena pilihannya sangat banyak dan ada opsi pay at hotel, jadi saya nggak takut kalau nanti nggak bakalan jadi atau di tengah jalan saya nggak nemu hotel yang telah saya booking.
Satu lagi hal yang penting dalam pemilihan akomodasi ini adalah lokasi. Pilihlah lokasi-lokasi yang strategis, seperti misalnya di Delhi. Saya lebih memilih yang dekat dengan MRT ketimbang di pusat atau destinasi wisata, karena umumnya harganya jauh lebih mahal. Untuk di Agra, saya memilih lokasi yang dekat dengan gerbang masuk Taj Mahal, karena harus bangun pagi-pagi dan jalan menuju gerbang utamanya. Selanjutnya makanan. Umumnya masyarakat India mayoritas adalah vegetarian. Akan sangat sulit menemukan jenis makanan yang pas dengan lidah orang Indonesia. Salah satu yang mendekati adalah kulinernya orang India Utara yang hampir mirip dengan masakan orang Timur Tengah seperti kebab, biryani, rogan josh, dum olaf, yang rata-rata semuanya berkuah kari dan bakal bikin tenggorokan kalian gatal kalau dikonsumsi tiap hari karena tidak terbiasa. Menemukan restoran atau tempat makan ini pun susah-susah gampang, karena saya lihat masyarakat India jarang yang makan atau beli di luar. Tempat makanan di sana lebih kepada pelengkap saja, bukan karena kebutuhan. Jadi kalau kalian sudah menemukan restoran atau tempat makanan yang cocok, pasti untuk selanjutnya kalian akan makan di situ terus, karena memang mencari restoran yang pas di lidah orang Indonesia sangatlah susah. Hal berikutnya yang tidak kalah penting adalah transportasi. Buat yang baru pertama kali ke India, ada baiknya kalian nyobain experience naik tuk-tuk atau bajai di India. Dijamin adrenalin kalian bakalan terpacu. Untuk ongkos tuk-tuk ini sendiri kalian bisa menanyakan petugas hotel terlebih dahulu rata-rata rate yang biasanya dipakai di sana. Sewaktu saya di Jaipur misalnya, saya dan teman saya menyewa tuk-tuk seharian dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam cuman Rp400 atau setara dengan Rp78.000 buat berdua. Dan itu rutenya kita sudah lumayan jauh loh, bahkan sampai keluar kota Jaipur malah. Namun kalian harus sedikit berhati-hati. Jika tujuan kalian hanya untuk ke destinasi wisata, pastikan di awal kalau kalian hanya ingin ke destinasi wisata tersebut, tidak singgah ke tempat-tempat lain seperti toko souvenir dan oleh-oleh misalnya. Karena bakalan buang-buang waktu mengingat mereka akan membawa kalian ke tempat dengan harga souvenir yang udah di markup gila-gilaan harganya. Selain tuk-tuk, seperti di kota Delhi misalnya, kalian bisa memanfaatkan MRT untuk bepergian ke beberapa tempat-tempat wisata di sana. Mereka menyediakan tiket one day pass untuk turis seharga Rp150, di mana Rp100-nya buat ongkos dan Rp50-nya merupakan deposit yang bisa di-refund. Untuk pindah antar kota, ada beberapa opsi yang bisa kalian manfaatkan, seperti kereta api, taksi, maupun bus umum. Bagi yang kantongnya pas-pasan, kalian bisa memilih kereta api ataupun bus. Saya waktu itu pakai bus umum karena tiket keretanya udah kehabisan. Tips buat kalian yang ingin menggunakan kereta api, bookinglah tiket jauh-jauh hari minimal 4 hari sebelum keberangkatan. Karena peminat jenis transportasi ini sangatlah banyak di India. Tiket bus bisa kalian peroleh on the spot ataupun booking via redbus.com. Sebagai informasi, jika kalian ingin booking tiket lewat online di India, kalian harus memiliki kontak HP lokal di sana, which is buatnya itu susah-susah gampang. Salah satu triknya adalah kita beberapa kali pinjam kontak HP-nya pegawai hotel untuk booking tiket bus. Alhasil kalau bus sudah di TKP, merekalah yang dihubungi. Oh iya, untuk busnya sendiri beberapa yang kita pesan online itu berhentinya bukan di pool ataupun di terminal. Make sure kalian catat nama jalan sama nama bangunan persis dia berhenti. Nah, udah dicatat kan semuanya? Berikut saya rangkum dalam bentuk itinerary perjalanan,
Jika kalian ingin ke India dalam waktu 6 hari dengan tujuan utama kawasan Golden Triangle. Bagaimana? Menarik bukan India? Buat yang baru pertama kali ke India, jangan dengerin kata orang-orang kalau India ini begini atau India itu begitu. Saran saya, siapin aja fisik dan tetap waspada. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena nanti kalau nggak sesuai kalian bakalan kecewa. Saya pribadi sudah 2 kali ke sana, dan jujur pengen balik lagi karena masih banyak area dan kota-kota yang belum saya kunjungi. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like videonya jika kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya, salam traveler.